Surat Al-Maidah ya, ayat 38, 39, 40. Ada lagi Bapak-bapak? Ibu-ibu? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Had atau hukum Allah ya. Had atau hukum Allah itu setiap kali turun pertama kita harus iman gitu aja. Amanah, sudah. Kalau tentang keimanan tidak boleh ada perdebatan. Tidak boleh ada perdebatan bahwa itu benar. Sudah. Jadi begitu ada hukum atau aturan yang Allah turunkan, yang paling pertama kita perlu lakukan adalah amanah. Kami beriman. Untuk hal itu tidak boleh ada perdebatan. Wah, saya tidak percaya. Oh, boleh dong kita tidak bisa. Pertama harus percaya dulu. Nah, pertama harus percaya dulu. Iman bahwa itu benar. Nah, tentang pelaksanaannya, wa'atokna, setelah sami'na wa'atokna, sami'na kami mendengar, amanah kami percaya, kemudian wa'atokna, dan kami taat. Nah, di tingkat kami taat ini, baru kemudian pelaksanaannya itu membuka ruang untuk berdiskusi. Meskipun di awalnya taat dulu aja, taat. Oke, kami akan laksanakan. Nah, setelah itu baru nanti pelaksanaannya itu kadang tergantung konteks. Ya, tergantung konteks. Misalnya tentang waris. Ada hukum waris. Maka apapun yang disampaikan oleh Allah dalam kitabnya, imani dulu bahwa itu benar, bahwa itu baik. Misalnya walid zakari mislu hadzil unthayain. Dan untuk laki-laki itu 2 bagian dibanding perempuan. Sudah itu diimani aja dulu, jangan dibantah dulu, gitu kan? Jadi sami'na kami mendengar, amanah kami beriman, wa ta'na dan kami taat. Nah, ketika kami taat ini, baru kemudian nanti pasti ada solusi-solusi. Oh, kalau laki-laki sekian, perempuan sekian itu untuk kondisi seperti ini. Nanti ada. Tapi pertama itu kami sami'na kami mendengar, amanah kami beriman, wa ta'na dan kami taat. Jadi tiga tingkatan itu setiap kali kita mendengar itu. Tidak boleh ada pertama sami'na kita tidak dengar, tapi kita mengabaikan wasoina. Jangan sami'na dengar benar-benar itu. Didengerin benar-benar. Lalu amanah setelah dengar, iman aja dulu. Lalu niati yang ketiga watokna, kami taat. Nah, meskipun nanti pada saat taat itu ada beberapa kondisi yang bisa menyesuaikan. Misalnya begini, ayat ini juga begitu, ayat 38 nih, wasariqu wasariqatu. Dan bagi pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Ya, iman aja dulu bahwa itu hukum yang baik. Kita yang mendengar, kemudian kita beriman, dan insya Allah kita akan laksanakan jika kita punya kekuatan. Nah, kita pahami dulu sekarang. Wasariku, kenapa kok laki-laki didahulukan? Ya, ini ada filosofinya, ada makna tersembunyi di baliknya. Coba kita lihat sama-sama. Kalau hukum mencuri, yang disebut pertama laki-laki, pasariko gitu. Kalau hukum mencuri, yang disebut pertama siapa makanya laki. Tapi kalau hukum zina, itu yang disebut perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Lah, kenapa logikanya begitu? Logikanya begini. Jadi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bagi pezina perempuan dan pezina laki-laki maka
ada pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Ini karena apa? Kalau perzinahan itu jelas faktor penyebab utamanya perempuan. Kalau pemerkosaan faktor penyebabnya apa? Laki-laki. Kalau pemerkosaan jelas yang masalah siapa? Laki-laki. Tapi kalau perzinahan itu kan suka sama suka tuh. Itu jelas faktornya adalah perempuan. Jadi keadilannya di situ. Kalau pemerkosaan siapa? Yang sah pasti laki-laki. Tapi kalau perzinahan itu psikologinya adalah karena perempuannya yang mau. Nah, karena perempuan yang cenderung berzina makanya disebut wazaniyah itu wazan. Tetapi dia yang hukum tentang mencuri wasar itu dulu karena yang berani mencuri siapa? Laki-laki. Dan di mana-mana saja pencuri itu laki-laki. Ya, yang warung rumah pencuri malam nggak ada pencuri perempuan itu nggak ada. Pencuri kalau sudah malam nyolong ling itu rata-rata laki-laki. Cuma sekarang kan maling itu perempuan juga mulai banyak. Tapi dulu konotasi maling ya orang yang malam mendap di rumah orang jam 2 lalu tiba-tiba lari orang tanpa diketahui maling. Dan zaman itu ada namanya maling perempuan, tapi dikasih peluang di situ bahwa juga maling perempuan. Tapi jauh-jauh adalah wasari maling laki-laki, wasari maling perempuan. Ini. Jadi Quran itu begitu adil dalam menetapkan posisi apa dan kenapa disebut dua-duaan nggak sekedar nyebut. Jadi saya ulangi, kenapa kalau dalam hukum zina azaniyah itu wazani, zina laki-laki perempuan baru zina perempuan. Karena kalau di dalam hal persetubuhan, kalau pemerkosaan pasti laki-laki yang salah, pasti sudah ada ketahuan. Tapi kalau perzinahan itu dua-duanya salah, faktornya penyebab utamanya karena perempuan. Dua-duanya salah ya, tapi porsi kesalahan yang besar perempuan. Karena perzinahan itu adalah suatu yang dilakukan sama suka. Jika perempuan menolak itu tidak akan terjadi. Maka yang terjadi adalah pemerkosaan. Kalau sudah pemerkosaan yang laki-laki, sehingga itu kenapa dalam hukum zina yang disebut namanya azaniyah itu zina laki-laki, perempuan baru laki-laki. Sementara yang dihukum tentang tangan untuk pencuri yang disebut namanya asari pencuri laki-laki, wasari kotu dan pencuri perempuan. Karena jarang sekali ditemukan pencuri perempuan meskipun tetap ada, tapi yang mayoritas dominan pelaku pencurian yang laki-laki zaman-zaman dulu atau sekarang ya. Kita pertama, lalu faktor yang rumah, maka kalian potonglah faktor ini kepada siapa perintah ini? Ya kepada seluruh umat Islam untuk menegakkan syariat ini. Tetapi pelaksanaannya saya sayangkan bahwa ketika kita mendengar perintah Allah yang pertama dulu kita mendengar aman kita beriman, dan kami taatkan, kami laksanakan. Cuma dalam hal hukum tertentu seperti hukum kisos, hukum rajam, hukum cambuk, hukum potong tangan dan seperti ini dalam fikih jinayah. Itu ada yang boleh melakukan, ada yang tidak boleh. Misalnya ini individu tidak boleh melakukan rajam atau melakukan pemotongan. Siapa yang boleh melakukan pemerintah? Siapa yang boleh melakukan nanti? Siapa yang yang benar? Itu potong tangan dan sebagainya. Sehingga faktor
maka potonglah tangan kedua, maka potonglah oleh kalian selesai yang punya apa power yang berwenang. Karena kalau nanti semua orang melakukan ini itu ya repot. Kenapa? Karena untuk dipotong pun harus ada bukti. Apalagi siapa yang tidak dipotong tangannya harus dipotong tangan untuk pencuri yang seperti apa? Ini ada batasannya. Ya. Wasariku laki-laki, wasariku perempuan itu berhak dipotong tangan ketika mereka mencuri minimal seperempat dinar. Minimal seperempat dinar. Kalau kemarin kan sekitar seperempat dinarnya sekitar 5 ribuan tadi. Karena satu dinar satu dinar itu sekarang harganya ada 1 dinar. 1 dinar itu kalau ukurannya Arab Saudi ya, itu 1 dinar itu 49.000 atau sekitar 50.000. Berarti seperempat dinar itu sekitar 12.500. Ya, 12.500 kalau ukurannya dinar Arab. Ya, itu sekitar segitu. Dinar Arab itu sekitar 49.000 1 dinar atau 50.000. Ya, kalau 50.000 berarti seperempat dinar ya 12.500. Orang kalau mencuri di atas 12.500 itu baru boleh dipotong tangan. Kalau mencuri di bawah itu tidak boleh. Kenapa? Ukurannya nyaman. Kalau orang mencuri di bawah 12.500 berarti memang benar-benar terbatas ya. Benar-benar untuk kebutuhan yang sangat darurat. Makanya di masa Umar waktu potong tangan dan dilaksanakan pakai ukuran itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Wasariku. Lalu fafaku tadi sudah saya sampaikan, siapa yang berhak memotong tangan ulil amri yang berwenang tiap-tiap bagi meskipun wajibnya itu fardunya itu fardu ain. Bagi kalau sudah melaksanakan maka gugur. Tapi kalau fardu kifayah kan semua harus kayak sholat ini fardu kifayah kan fardu ain. Nah, ini fardu ain yang perintah untuk menegakkan hukum potong tangan. Lalu aidiyah mana? Bukan kedua tangannya ya, tapi tangan keduanya. Beda ya. Jadi aidiyah di situ adalah tangan keduanya, bukan kedua tangannya. Kalau kedua tangannya dua-duanya dipotong. Tapi kalau tangan keduanya maksudnya tangan kedua orang itu baik pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan. Artinya tidak boleh dibedakan laki-laki yang mencuri ya dipotong tangan, perempuan yang mencuri juga dipotong tangan. Jazaan bima kasabana kalam minallah. Nah, inilah yang saya maksud. Ini adalah sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan sebagai hukuman dari Allah. Begini maknanya ini, mana yang itu? Berarti kalau sudah dipotong tangan di dunia, karena itu sudah menjadi sebagai hukuman kompensasi, maka di akhirat sudah tidak ada hukum lagi. Saya ulangi. Jadi kalau mereka sudah dipotong tangan di dunia, maka di akhirat sudah tidak dipotong lagi. Lah persoalannya, siapa yang hendak bertanggung jawab untuk memotong? Ketika memotong ini, seorang yang memotong harus benar-benar bertanggung jawab bahwa yang dipotong tangannya itu nanti di akhirat tidak disiksa, tidak dipotong lagi, tidak dihukum lagi. Lah inilah pentingnya qadhi, pentingnya pemerintah, pentingnya ulul amri, pentingnya orang yang berwenang. Karena kalau masing-masing individu berani sampai bertanggung jawab di akhirat. Karena ini jazaan bima kasabana kalam minallah.
Itu sebagai bentuk kompensasi hukum dari Allah, dihukum di dunia untuk nanti di akhirat kena dihukum lagi. Ya. Wallahu azizun hakim. Jangan baca azizun hakimun. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertobat setelah kezalimannya, maka Allah menerima tobatnya. Kasihnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa aslaha, kalimat wa aslaha ini min ba'di dzulmihi itu merujuk kepada walam yusirru ala ma fa'alu. Pertama, jadi dia tidak mengulangi apa yang telah dilakukan. Karena kalau mengulangi, kalau mencuri pertama kali dipotong tangan kiri, harus dipotong tangan kiri dulu, nggak boleh kanan dulu ya. Kenapa? Memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk tetap mencari nafkah dengan tangan kanan. Ya. Jadi kalaupun dilaksanakan potong tangan, maka yang harus dipotong dulu adalah tangan kiri. Batasannya sampai apa? Batasannya adalah sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan saja dipotongnya. Kenapa dikiaskan kepada ketika tayamum? Orang kalau tayamum itu kan tayamum soidan thayyiban. Itu bertayamum dengan debu atau tanah yang baik itu. Setelah fasilu wujuhakum itu kemudian waidiakum itu idea itu disamakan dengan ini, hanya sampai pergelangan tangan. Ya, maka ketika orang sudah mampu memperbaiki diri, lalu tidak mencuri lagi karena pertama yang dipotong adalah kiri, maka yang kanan masih bisa dipakai untuk bekerja. Walau yusiru ala ma fa'alu, tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Itu konsep wa aslaha pertama. Konsep wa aslaha yang kedua adalah mengikuti kejelekannya itu dengan kebaikan. Artinya setelah bertobat, setelah tidak mengulangi, kemudian memperbanyak kebaikan untuk tebusan dari dosanya, kezalimannya. Itu makna waswas. Innallaha yatubu alaihi, Allah pasti akan menerima tobat atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah kamu tahu bahwasannya Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Nah, sudah sekehendak Allah dong. Mau menyiksa, mau mengampuni, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah mau memberi ampun atau memberikan siksa kepada orang siapapun yang Allah kehendaki. Urusan Allah. Kita tidak usah ikut campur. Itu kenapa Lombok warnanya biru. Mempertanyakan dalam konteks kekaguman tidak apa-apa, tapi kalau mempertanyakan dalam konteks protes, siapa lu gitu. Jadi kenapa sih bagian laki-laki kok lebih banyak daripada perempuan? Siapa lu? Kenapa sih perempuan kok nggak sholat ketika haid? Kenapa sih oh itu? Kenapa sih sholat harus menghadap ke arah Ka'bah? Ada banyak rahasia Allah yang hanya Allah yang tahu manfaat dan hikmahnya, yang kita hanya diperintahkan untuk berpikir mencarinya kalau belum tahu. Karena itu pertama samina amanan wa ata'na, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu sekali lagi saya ajak dulur semua untuk merendah tawaduk. Kenapa? Bumi langit ini kerajaannya
Allah. Jadi kalau kita masuk ke kerajaan Allah ya harus tawadhu. Sikap kita malah rebutan tanah, malah rebutan tambang, malah rebutan sumber daya alam hutan itu milik siapa? Sampean babat hutan itu katanya HPH pengelola hutan itu siapa kok sama babat seenaknya itu? Lalu izin usaha tambang misalnya itu kewuruk kedut tanpa ada melakukan konservasi kembali, reboisasi atau kemudian restorasi kondisi tanahnya lagi itu sampean itu berada dalam kerajaannya Allah kok kurang ajar gitu. Kan gitu. Alam dirusak, sumber daya alam direbut kan kayak sampean misalnya datang ke sebuah kerajaan besar kemudian di situ ada vas bunga cantik, di situ ada lukisan cantik, di situ ada perabot-perabot mewah, terus sama ambil semua. Lalu ada teman saya yang sama juga pengen ngambil lalu di situ. Yang terjadi ketika kita berebut sumber daya alam apapun di dunia itu kan seperti itu. Kita masuk kepada kerajaannya Allah. Wis pun tidak sopan, tidak merasa ada Allah, tidak ingat Allah, malah rebutan miliknya Allah. Nah itulah. Jadi lahu mulkus samawati wal ardh. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau tanyakan atau nyatakan, silakan. Sudah habis ketupatnya? Ada yang mau tanyakan tentang hukum potong tangan ini? Atau topik lain? Nggak apa-apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nggak ada wajahnya tuh, Ben? Sedang ngapain? Hanya berdua, Gus. Oh, ya siap. Berdua sama siapa? Silakan Pak Udi. Terkait dengan waris ini. Kalau misalnya ada yang berhak untuk menerima waris, tetapi dia mengatakan urusan dewe saya gak melok-melok, itu gimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diurus. Jadi ini ya, waris itu yang paling penting adalah semua orang yang tersebut di dalam hukum dia mendapat bagian, itu harus tahu bagiannya. Tentang kemudian dieksekusi untuk dibagi langsung saat itu atau tidak, itu urusan selanjutnya. Tapi yang pasti itu harus diberitahu bagian segini. Jadi kalau orang tadi itu mengatakan, wes aku gak melu-melu urusan, ya tetap diurus, dibagi sesuai dengan syariat. Lalu kemudian dia diberitahu bahwa bagianmu di dalam harta peninggalan orang tua kita itu segini. Itu harus diberitahu. Persoalan dia kemudian nanti dihibahkan, diwakafkan, diberikan adiknya, atau apa itu urusan setelah dibagikan. Yang pertama. Yang kedua, karena mumpung ada pertanyaan waris, ada gini, misalnya. Ada seorang laki-laki meninggalkan anak, meninggalkan istri. Jadi istrinya ibunya anak-anak ini. Harusnya kalau memang itu ada beberapa harta yang milik suami, maka tidak boleh kemudian si ibu atau si bojonya yang almarhum ini ngomong, misalnya anaknya mau bagi waris, ya kita bagi mawon warisnya. Kon itu aku seurip kok, apa bagi-bagi waris misalnya si perempuan, tidak boleh bilang gitu loh ya. Karena kalau itu memang hartanya suami, hartanya yang almarhum laki-laki ini, dan dia meninggal, maka otomatis hartanya laki-laki ini adalah menjadi hak ahli waris dan harus dibagi. Di mana ibu dapat toh? Ibu dapat bagian.
persoalan apakah setelah tahu masing-masing bagiannya itu langsung dieksekusi, dijual, lalu dibagi, ataukah tetap misalnya semua anak sepakat untuk tetap didiami oleh ibu, itu urusan setelah tahu bagiannya masing-masing. Intinya hukum Allah tetap harus dijalankan dulu. Demikian pula sama dengan tadi. Tapi ya kalau saya secara hakikat di luar hukum waris ini ya, anak-anak itu sebenarnya ya lebih harus memuliakan orang tua. Jangan rebutan warisan. Jangan rebutan warisan. Kalaupun meskipun ada waris ya dibagi dan harus dimuliakan dulu orang tua kita. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Budi tadi, gimana Gus kalau ada orang yang kemudian wis urus-urusan aku gak melu-melu? Itu konteksnya seperti apa? Kalau konteksnya adalah wis kamu aja yang bagi, aku nerima yang pandum, nerima apa adanya. Konteksnya kalau gitu tetap dibagi. Tapi kalau konteksnya misalnya tidak mau nerima, ya berarti dia tetap dapat bagian yang sesuai syariat, kemudian disalurkan kepada siapa yang lebih membutuhkan. Tapi harus tetap dibagi dulu sesuai dengan ridhonya. Nah, beda lagi kalau itu harta yang sifatnya gonogini. Suami istri itu memiliki keduanya. Istri juga punya andil di sana, suami juga punya andil di sana. Lalu si suami meninggal, gimana ngitungnya? Kalau itu memang harta masih gonogini, yang masih milik banyak orang, itu harus dipastikan dulu berapa persentase milik siapa. Misalnya ada seorang meninggal, kemudian dia punya perusahaan, tapi perusahaan ini sebenarnya patungan sama teman-temannya. Maka tetap waris dari si almarhum yang meninggal ini dibagi. Dari mana ya? Diambilkan dari porsi yang dia punya tanam saham dengan teman-temannya itu. Jadi ininya adalah tetap waris itu harus dibagi. Persoalan eksekusinya nanti saja karena saya tidak butuh atau rumah tidak usah dijual saja, itu teknis, tapi yang jelas harus jelas dulu siapa dapat berapa. Jelas ya? Nambah Gus, nambah waris apa? Gimana boleh? Monggo Pak Budi. Halo? Ya, halo. Ya, gimana terus Budi? Kalau istilah orang Jawa ngurus waris itu ibaratnya golek uceng kelangan delek itu. Sehingga lalu keluar pendapat sing gelem urus-urusan itu tadi pertimbangannya golek delek kelangan uceng. Golek uceng kelangan delek ngapunten. Kebalik, golek delek kehilangan golek uceng kehilangan delek. Ya. Itu ini istilah Jawa itu godak delek, godak lucung kehilangan delek. Lucung kadang itu bukan uceng. Uceng itulah lampu yang kecil itu. Lucung itu ikan kecil yang sebesar sapu itu loh. Jadi ngejar lucung kehilangan delek. Delek itu kan gabus yang gede itu. Maksudnya apa ya? Dia mengejar sesuatu yang sifatnya sedikit tapi dapatnya malah masalah. Nggak dapat besar tapi malah masalah yang besar. Itu kan kalau warisannya kecil. Nah, kalau warisannya gede ya semua orang berebut lah. Kan gitu. Jadi caranya untuk menghindari itu gimana ya? Sejak awal sudah tahu bahwa itu warisan yang memang harus dibagi bersama. Tapi yang paling bagus ya memang rawat anak-anak sampean, antarkan sampai dewasa, didik mereka, lalu pastikan mereka mandiri. Setelah mandiri ya jangan terlalu banyak meninggalkan warisan, bawa pulang ke akhirat, dong itu hasil kerja sampean. Ya kalaupun meninggalkan warisan ya secukupnya, supaya anak-anak juga nggak mengandalkan warisan dan lebih mandiri. Karena biasanya kalau sudah meninggalkan warisan, iya kalau sampean masih ada. Kalau enggak ya sudah berantem. Harta malah menjadi fitnah dari sebuah kekeluargaan. Gitu. Maka ya rawat mereka, sekolahkan mereka, sayangi mereka dunia akhiratnya dengan tidak terlalu banyak meninggalkan warisan. Misalkan mereka sudah
kita antarkan sampai gerbang kedewasaan dan mandiri. Itu kehidupan selanjutnya adalah struggle, perjuangan mereka. Kita siapkan mereka kuat dari sisi iman, dari sisi mental. Bismillah wes. Sementara kita ya mikir diri kita juga, atau di akhirat sudah punya apa yang kita bawa. Itu yang paling selamat. Sehingga tidak punya resiko banyak untuk membuka celah setan mengadu domba, apalagi memecah belah. Alhamdulillah. Saya rasa itu. Ada lagi? Masih Gus, satu Gus. Oke. Tentang hukum potong tangan tadi kan dijelaskan kalau sudah dihukum di dunia maka nanti di akhirat tidak dipotong lagi. Kan tadi ada pertanyaan masalahnya siapa yang berani bertanggung jawab nanti di akhirat. Nah, untuk yang bertanggung jawab di akhirat ini yang saya tanyakan itu orang yang seperti apa Gus kira-kira gitu. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, qadhi atau hakim yang memutuskan bahwa si A si B harus dipotong tangan setelah tersaji bukti-bukti, setelah tersaji pengakuan, setelah tersaji juga hukum dan aturannya yang mengatur itu. Maka qadhi itu sebenarnya wakil Tuhan loh untuk memutuskan perkara. Jadi kalau dia misalnya kayak orang zina dirajam, itu nanti di akhirat sudah nggak kena hukum, nggak kena hukum zina, sudah hilang dosa zinanya. Sama dengan mencuri. Nah, siapa yang berhak? Yaitu pertama yang memutuskan perkara ya qadhi atau hakim. Yang kedua yang eksekusi ya ulul amri, pemerintah yang berwenang. Konteksnya adalah melaksanakan hukum Allah. Maka dia yang nanti harus bertanggung jawab bahwa ya Allah, saya dulu potong tangan dia karena melaksanakan perintahmu, sehingga semata-mata karena perintahmu, maka sekarang ya si A si B itu sebenarnya sudah tidak punya konsekuensi hukum karena sudah ditunaikan di dunianya. Tentang siapa ya? Orang yang ditunjuk pemerintah, pemerintah yang melaksanakan syariat Islam. Seperti di Arab Saudi potong tangan, di Pakistan juga sama, ya melaksanakan apa adanya. Nah, yang sesuai kadar. Nah, yang mencuri di bawah kadar diapain? Apa nggak dihukum? Ya tetap dihukum dengan cara apa? Dibuang atau dipenjara itulah. Kasih Gus. Ya, tadi Bu Kadek kayaknya mau tanya apa Bu Kadek? Tadi kayaknya nyalain mikrofon ya, Bu Kadek. Ada lagi? Izin Gus. Ya. Mengenai waris, ini orang tua bapak kan sudah meninggal. Nah, sebelumnya memang ada harta orang tua ya berupa tanah gitu, dan rumah. Tapi itu sudah dibagi habis sebelum beliaunya meninggal. Nah, itu bagaimana Gus? Maksudnya dibagikan dengan putra-putranya si A di sini, si B ini punyamu ini gitu. Tapi sudah dibagi apa atau Mbak masih berupa wasiat? Itu sudah dibagi, menurut beliau sudah dibagi ya dalam bentuk seperti itu, ditunjuk kamu di bagian sini, di bagian sini, bagian sini gitu. Beliaunya yang berbicara seperti itu. Ya nggak apa-apa, kalau memang itu hartanya si bapak itu namanya hibah itu. Hibah dari orang tua kepada anak, hukumnya hibah. Hukum hibah itu mubah. Artinya apa? Memang pemberian dari orang tua ke anak itu yang dilakukan sebelum meninggal itu tidak diatur dengan cara waris. Karena syarat dari waris itu ya ada orang yang meninggal. Jadi kalau dia masih hidup artinya berarti bukan pembagian waris istilahnya. Ya hibah. Boleh-boleh saja. Sah-sah saja, enggak apa-apa. Karena misalnya karena ingin menghindari nanti pertengkaran dan sebagainya, kalau dibagi sebelum meninggal ya monggo saja, itu hak sang pemilik harta, yakni orang tua. Nah, ini untuk posisi ibu itu gimana, Gus? Nah, itu yang keliru kan begitu.
Karena ibu itu kalau seandainya ayah meninggal, itu loh yang kemudian dalam satu ayat itu disampaikan, jangan sampai kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan lemah. Ibu ini kan posisi lemah ya. Kalau sudah dibagi habis kepada seluruh anak, lalu ibu tidak disisakan atau istrinya ini tidak diberi, ini yang zalim namanya. Kalau dalam konteks hukum hibah ya. Tapi kalau dalam konteks hukum waris, maka begitu sudah meninggal, ibu ini dapat bagiannya. Dapat. Jadi kenapa? Karena yang tidak banyak orang sadari itu sampai misalnya seorang anak seolah-olah berkuasa penuh atas rumah itu sehingga seolah-olah ibu numpang, itu keliru besar. Apalagi ketika seorang ayah sudah meninggal lalu anak ini mentang-mentang seolah itu harta untuk waris itu untuk anak saja. Banyak yang tidak tahu bahwa waris itu sebenarnya untuk ibu juga. Nah, banyak. Jadi bagian seorang ibu itu jangankan bagiannya. Wong misalnya bahwa ibu itu dapat harta waris itu aja tidak banyak orang tahu kok. Jadi lalu bagaimana dengan ibu? Ibu itu sebenarnya mendapat sepertiga ya. Jangan salah. Kalau si mayit tidak punya anak. Tapi kalau si mayit ini punya anak, maka istrinya si mayit atau ibunya anak-anak itu mendapat 1/6. Nah, itu harus jelas. Nah, misalnya hartanya 1 M. Di total semua mulai rumah, tanah, mobil, di total semua 1 M. Hartanya si almarhum yang meninggal ini. Itu kan seolah-olah milik rumah, milik anak, mobil milik anak. Lah ibu, gimana? Nggak bisa. Maka di total semua 1 miliar. Lalu si ibu, karena dia punya anak, maka si ibu itu bagiannya sendiri 1/6. Ya, berarti berapa itu 1/6 dari 1 M itu? 200 ya. 200 sekian ya, 225 sekian ya. Itu miliknya si ibu. Gitu loh. Nah, ini yang kadang tidak diketahui. Tapi kalau dibagi sebelum meninggal gitu, lalu suaminya nggak menyisakan sama sekali untuk istrinya, itu keliru. Iya kalau anaknya baik lah. Kalau anaknya delewer-delewer semua nggak mau ngerawat ibunya kan ya kasihan ibunya terluntar-luntar. Itulah makanya waris itu penting untuk dilaksanakan seperti apa. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Tetap jaga kesehatan, semangat. Besok hari Senin sudah selesai liburannya, menyongsong hari baru, menyongsong semangat baru, bekerja keras untuk dunia dan akhirat kita. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal muslimat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afayta wa lana fi man tawalla. Wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal wabaa wa ja'al hasdina min al-jinni wa syaitan jami'a kafara. Rabbana wa la taj'alna fil ghammi ta'lim. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ij'alna muslimina laka wa mudillatan wa qadrin. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an.